Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Tan Potan Official. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di masa pandemi ini kita harus selalu menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa menjaga jarak, tetap mencuci tangan, dan selalu menggunakan masker kemanapun kita mau pergi. Kali ini saya akan membawakan materi 1 Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti untuk SMA atau SMK kelas 12. KD 3.1 Memahami panggilan hidupnya sebagai umat Allah atau gereja dengan menentukan langkah yang tepat dalam menjawab panggilan hidup tersebut. A. Hidup manusia yang bermakna. B. Panggilan hidup berkeluarga. C. Perkawinan dalam tradisi Katolik. A. Hidup manusia yang bermakna. Tuhan menginginkan semua manusia hidup berbahagia, mulai dari kisah Adam di Taman Eden. Yesus mengajarkan hidup manusia itu sangat bermakna apabila kita hidup sesuai kehendak Allah. Lihat 8 sabda bahagia Yesus. Semua manusia pada umumnya mencari kebahagiaan, baik secara materi maupun secara jasmani dan rohani. Namun, semua itu tidaklah mudah, sebab manusia telah jatuh dalam belenggu iblis. Yesus mengajarkan kita untuk tidak putus asa dan selalu bersandar pada Tuhan, karena Dia adalah sumber seluruh kebahagiaan kita. Saat kita bertanya kepada Tuhan, "Untuk apa saya hidup di dunia ini?" Sesungguhnya Tuhan sendiri yang akan membimbing manusia untuk mencari tujuan akhir hidupnya itu, yang seperti apa, yang bagaimana. Untuk apa saya hidup di dunia ini? Sokrates, filsuf Yunani, mengatakan, hidup yang tidak dipertanyakan adalah hidup yang tidak perlu dihidupi. Mengutip kitab suci Katolik, berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Jadi pertama kali Allah menciptakan manusia itu untuk menguasai bumi, dan Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Jadi bukan sepenuh-penuhnya persis seperti Allah, namun menurut gambar Allah. Gambaran yang dimaksud ini bisa saja seperti fisik, bisa saja seperti non-fisik. Seperti non-fisik, misalnya Allah memiliki kehendak, maka manusia memiliki kehendak juga. Allah berkehendak bebas, maka manusia juga memiliki kehendak yang bebas. Allah memiliki kemampuan menciptakan, manusia juga memiliki kemampuan menciptakan. Contoh yang paling gampang adalah ibu-ibu menciptakan aneka masakan. Jadi manusia diciptakan pertama kali untuk menjaga dan menguasai seluruh bumi beserta isinya. Namun, itu bukanlah satu-satunya tujuan penciptaan manusia. Tujuan penciptaan manusia selanjutnya terdapat pada ayat-ayat berikutnya yang harus kita dalami dari kitab suci. Salah satunya, ketika Allah selalu menemui Adam di Taman Eden untuk bercakap-cakap layaknya seorang teman. Menurut Katekismus Gereja Katolik, kita berasal dari Allah, dalam mana segala sukacita surgawi, baik di bumi dan di surga, ada padanya. Kita berada di dunia ini untuk mengenal dan mencintai Allah, melakukan kebaikan menurut kehendak-Nya, dan suatu saat nanti
kita berada di surga. Jadi, kita diciptakan di dunia ini bukan semata-mata untuk menyembah, memuji Allah, atau beribadah, melainkan lebih dari itu. Kita ingin mengenal dan mencintai Allah. Allah sebagai Bapa, sebagai mempelai dalam tanda kutip gereja adalah mempelai Allah, atau Allah sebagai teman, seperti Adam di Taman Eden pada asal-usul penciptaan. Saat bayi dilahirkan, lalu mulai tumbuh dan besar, sang bayi tentu saja ingin selalu dekat dengan orang tuanya, selalu ingin mengetahui tentang orang tuanya. Sebagai ciptaan Allah, kita sudah seharusnya memiliki rasa ingin selalu dekat dengan Allah dan ingin selalu mengetahui tentang Allah atau mengenal Dia. B. Panggilan hidup berkeluarga. Kejadian 1 ayat 28. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi panggilan hidup berkeluarga ini memang sudah merupakan perintah dari Allah sendiri kepada manusia untuk beranak cucu dan bertambah banyak, untuk menaklukkan bumi dan segala hewan-hewan yang ada di bumi. Mari kita lihat lagi ayat dari Matius 19 ayat 5. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, ayat ini menggambarkan bahwa laki-laki itu akan bersatu dengan istrinya atau membentuk sebuah keluarga. Tentang perceraian atau hidup tidak kawin, Yesus menjelaskan sebagai berikut. Matius 19 ayat 7. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Jadi di sini Yesus hendak mengatakan bahwasanya tidak ada boleh perceraian itu, dan Allah tidak suka melihat perceraian. Meskipun setelah umat Israel mendesak-desak Musa sehingga akhirnya Musa mengizinkan menceraikan istrinya, namun sejak semula tidaklah demikian. Bahkan bila mereka menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin yang dimaksud ini bisa sah bisa tidak sah ya. Sah pun dia tetap ia dianggap berbuat zina apabila ia menceraikan istrinya bukan karena zina. Jadi di sini kadang-kadang kita lihat sekarang mudah sekali perceraian atas dasar suka dan tidak suka. Saya sudah tidak suka lagi sama dia,
dia tidak mengerti saya, bla 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 bla, dan akhirnya memilih cerai, ya seperti itu ya. Di Katolik tidak ada yang seperti itu. Katolik tidak mengizinkan keceraian. Kemudian murid-murid berkata, kalau gitu lebih baik jangan kawin. Nah, di sini kata lebih baik ya. Lebih baik itu mengatakan daripada kawin ada yang lebih baik, yaitu jangan kawin. Tetapi Yesus berkata, tidak semua orang bisa mengerti yang seperti itu. Ada orang yang membuat dirinya tidak kawin karena kemauannya sendiri. Misalnya, para biarawan demi mengabdi kepada Tuhan, kepada sesama, mereka memilih tidak kawin. Ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Pada zaman dulu, di kerajaan-kerajaan ada laki-laki yang dikebiri atau dipotong, ya, dipotong alat kelaminnya agar dia tidak bisa menggoda wanita-wanita yang ada di istana, selain raja saja yang boleh seperti itu. Nah, ini kan suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, ya, dijadikan demikian oleh orang lain. Dan Yesus mengatakan juga ada orang yang lahir demikian dari rahim ibunya, cacat psikologis atau cacat jasmani, ya. Nah, tentang cacat-cacat ini juga orang Yahudi bertanya kepada Yesus, apakah mereka yang cacat ini karena dosa dari orang tuanya? Tapi Yesus berkata, bukan, melainkan karena Allah memiliki suatu rencana atas dirinya, bahwa melalui dia Allah akan dimuliakan. Tentu kita bisa melihat banyak sekali orang-orang yang cacat, namun mereka lebih bersyukur pada Allah dibandingkan kita yang tidak cacat. Mereka lebih memotivasi, memberikan semangat kepada orang lain bahwa dia saja yang cacat, dia bisa melakukan kegiatannya sendiri, mandiri. Nah, bisa menghidupi dirinya sendiri. Lah, gimana dengan orang yang normal, yang gak cacat? Nah, dari sini ia memuliakan Allah, dan orang-orang yang melihatnya, orang-orang itu juga akan memuliakan Allah. Jadi supaya kuasa Allah dinyatakan dalam cacatnya orang tersebut. Tentang keluarga, Gaudium et Spes 52 menyatakan, keluarga adalah sekolah kemanusiaan yang kaya. Akan tetapi supaya kehidupan dan perutusan keluarga dapat mencapai kepenuhan, dituntut komunikasi batin yang baik dan ikhlas dalam pendidikan anak. Kehadiran ayah yang aktif sangat menguntungkan pembinaan anak-anak. Perawatan ibu di rumah juga dibutuhkan anak-anak, dan seterusnya, selaras dengan ajaran Yesus yang tidak menginginkan perceraian. Jadi di sini Gaudium et Spes menyatakan keluarga itu adalah sekolah kemanusiaan yang sangat kaya, ya, di mana di sini diperlukan kehadiran ayah dan perawatan ibu. Dengan demikian, ayah dan ibu sebaiknya tidak bercerai. Kalau dia bercerai, maka salah satu tidak diterima oleh anaknya. Anaknya tidak bisa menerima kasih sayang atau perawatan ibunya. Anaknya tidak bisa menerima kasih sayang dan kehadiran ayahnya karena telah bercerai. Jadi di sini Gaudium et Spes selaras dengan ajaran Yesus yang tidak menginginkan perceraian. Tentang tugas dan tanggung jawab suami atau bapak. Suami sebagai kepala keluarga. Sebagai kepala keluarga, suami harus bisa memberi nafkah lahir batin kepada istri dan keluarganya. Mencari nafkah adalah salah satu tugas pokok seorang suami. Tugas pokok ini sedapatnya tidak terlalu dibebankan kepada istri dan anak-anak. Untuk menjamin nafkah ini, sang suami hendaknya berusaha memiliki pekerjaan. Jadi di sini suami sebaiknya bekerja dan meringankan beban keluarga, ya.
Jadi di sini kalau bisa sedapatnya lah. Istri boleh bekerja, tapi tidak terlalu terbebani dengan pekerjaan itu, ya. Ibaratnya istri itu hanya mendukung apabila ia bekerja. Anak-anak juga sebaiknya tidak bekerja, ya, karena memang bukan tugas pokoknya anak-anak. Jangan sampai anak-anak ini terbebani untuk mencari nafkah. Untuk menjamin itu, maka suami hendaklah berusaha mencari pekerjaan atau memiliki pekerjaan. Suami sebagai partner istri. Perkawinan modern menuntut pola hidup partnership. Suami hendaknya menjadi mitra dari istrinya. Pada masa sekarang ini, banyak wanita yang menjadi wanita karir. Kalau istri adalah wanita karir, maka perlulah suami menjadi pendamping, penyokong, dan pemberi semangat baginya. Jadi tidak semua istri itu tidak bekerja. Banyak istri yang bekerja, misalnya bekerja di perusahaan. Nah, kalau dia bekerja di perusahaan sebagai wanita karir, apa tanggung jawab suami? Nah, suami di sini hendaknya jangan melarang-larang, ya. Jangan melarang-larang istrinya bekerja, melainkan memberikan dukungan, pendamping, penyokong, pemberi semangat, ya. Tapi jangan juga dipaksa istrinya kerja terus-menerus. Seikhlasnya istri, serelanya istri. Dia mau bekerja, kita dukung. Dia mau berhenti kerja, kita juga mendukung. Suami sebagai pendidik. Orang sering berpikir dan melemparkan tugas mendidik anak-anak kepada istri atau ibu. Padahal anak-anak tetap memerlukan sosok ayah dalam pertumbuhan diri dan pribadi mereka. Sosok ayah tak tergantikan. Jadi di sini suami sebagai pendidik maksudnya tidak membebankan masalah pendidikan anak kepada istri atau ibu. Bisa saja suami ketika dia pulang kerja, dia membantu mengajari anaknya. Dia membantu mendidik anaknya. Mendidik di sini bukan hanya mendidik ilmu pengetahuan, namun juga moral. Sebagai contoh, nak, udah mengerjakan PR belum? Ya, nak, tidak boleh bohong, itu dosa. Nah, itu tugas suami sebagai seorang pendidik. Tentang tugas dan tanggung jawab istri atau ibu. Istri sebagai hati dalam keluarga. Suami adalah kepala keluarga, maka istri adalah ibu keluarga yang berperan sebagai hati dalam keluarga. Sebagai hati, istri menciptakan suasana kasih sayang, ketentraman, keindahan, dan keharmonisan dalam keluarga. Istri sebagai mitra dari suami. Sebagai mitra, istri dapat membantu suami dalam tugas dan karirnya. Bantuan yang dimaksudkan di sini seperti memberi saran, dukungan moral, dan yang lebih bersifat rasional, dan yang kedua lebih bersifat afektif. Dukungan moral yang bersifat afektif lebih berarti bagi suami. Jadi di sini tugas istri ini sebagai mitra dari suami ini, ketika suaminya bekerja, istri mendukung, memberi semangat, ya, supaya suaminya itu semakin rajin bekerja, semakin kuat dalam bekerja. Kalau suaminya mengalami masalah dalam pekerjaan, diberikan hiburan, diberikan semangat supaya tidak putus asa. Istri sebagai pendidik. Istri atau ibu merupakan pendidik yang pertama dan utama dari anak-anaknya. Jadi di sini pendidik yang utama bagi anak adalah istri. Kenapa begitu? Ya mudah saja jawabannya. Kan suami pergi bekerja. Jadi siapa yang di rumah? Pasti istri kan? Maka istri itu adalah pendidik utama dan yang pertama. Nah, setelah nanti suaminya pulang bekerja, maka tugas dan tanggung jawab suami membantu sang istri sebagai sang pendidik anak. Ada ungkapan bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu. Artinya, kita tidak boleh berani terhadap orang tua
terutama sekali kepada ibu kita. Kewajiban anak terhadap orang tua adalah mengasihi orang tua, bersikap bersyukur meski hidup kekurangan, dan hormat kepada orang tua. Cinta kasih dan komunikasi dalam keluarga. Yohanes 15 ayat 12. Hendaklah kamu saling mencintai seperti aku telah mencintai kamu. Apabila manusia belajar memberikan cinta dan menerima cinta, ia dapat sembuh dari perasaan kesepian dan gangguan emosional. Cinta adalah kekuatan aktif dalam diri manusia yang mempersatukan manusia dengan sesamanya dan dengan Tuhannya. Seorang kakak harus mencintai adiknya dan sebaliknya. Seorang suami harus mencintai istri dan anaknya dan sebaliknya. Seorang manusia harus mencintai sesamanya dan Tuhannya. Dan gak perlu sebaliknya kan? Karena Tuhan selalu mencintai manusia walaupun tidak disuruh, gitu. Berkomunikasi artinya menyampaikan pikiran dan perasaan kita kepada pihak lain. Dalam berkomunikasi harus dilandasi dengan perasaan cinta dan harus saling mendengarkan dan saling terbuka. Makna dari Ecclesia Domestica. Keluarga adalah Ecclesia Domestica atau gereja domestik, di mana nilai-nilai agama dan ajaran agama, nilai moral, dan keutamaan hidup diperkenalkan kepada anak. Karena itu, hendaknya keluarga Katolik senantiasa hidup dalam kebenaran yang memerdekakan dan menyelamatkan dengan mendasarkan hidup pada iman yang teguh kepada Tuhan serta ketaatan pada ajaran Tuhan yang ada dalam kitab suci. Mari kita lihat beberapa pandangan dalam perkawinan. Ada beberapa pandangan dalam perkawinan, yaitu pandangan undang-undang. Perkawinan mempunyai unsur jasmani dan rohani. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dan ini selaras dengan Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ada unsur jasmaninya, ada juga unsur rohaninya, yaitu unsur ketuhanannya. 2. Pandangan tradisional. Perkawinan merupakan ikatan mengikat seorang laki-laki dengan seorang wanita. Umumnya ada proses lamaran, mas kawin atau belis, peneguhan, dan seterusnya. 3. Pandangan hukum atau yuridis. Perkawinan merupakan perjanjian seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk hidup bersama di depan masyarakat agama atau masyarakat negara yang menerima dan mengakui bahwa perkawinan itu sebagai sah. 4. Pandangan sosiologi. Perkawinan merupakan suatu persekutuan hidup, memiliki bentuk, tujuan, dan hubungan khusus antar anggota, yakni hubungan suami, istri, anak, orang tua, dan seterusnya. Dan kelima, menurut pandangan antropologis. Menurut pandangan antropologis, perkawinan merupakan persekutuan cinta, dimulai dengan cinta dan berjalan dalam cinta serta berakhir dengan cinta. Seharusnya demikian ya. Seluruh perjalanan hidup perkawinan didasarkan dan diresapi seluruhnya oleh cinta. 6. Pandangan Kitab Hukum Kanonik Katolik. A. Perkawinan sebagai perjanjian feodus seorang laki-laki
dengan seorang perempuan. Kitab Hukum Kanonik 1055. Lihat juga Gaudium et Spes nomor 48. Dijelaskan bahwa perkawinan merupakan kesatuan mesra dalam hidup dan kasih antara pria dan wanita yang merupakan lembaga tetap yang berhadapan dengan masyarakat. B. Perkawinan sebagai perjanjian menunjuk segi-segi simbolik dari hubungan antara Tuhan dan umatnya dalam perjanjian lama, yaitu Yahweh dan Israel, dan juga dalam perjanjian baru, yaitu Kristus dengan gerejanya. Ingat tentang perumpamaan mempelai dalam kisah Yesus. C. Perkawinan sebagai sakramen, di mana perkawinan merupakan tanda cinta Allah kepada manusia dan cinta Kristus kepada gerejanya. Nah, itu tadi pandangan dalam kitab hukum kanonik atau pandangan secara Katolik tentang perkawinan. Tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan adalah 1. Kesejahteraan lahir batin suami istri. Tujuan perkawinan adalah untuk saling mensejahterakan suami istri secara bersama-sama. Mereka akan menjadi satu dan bukan lagi dua. Jadi di sini suami tidak boleh sejahtera sendiri, sementara istrinya terbengkalai, hidup tidak teratur. Itu namanya bukan tujuan perkawinan. Karena mereka itu tidak lagi dipandang dua, tetapi menjadi satu, ya. Itu di Matius 19 ayat 15. 2. Kesejahteraan lahir batin anak-anak. Anak menurut pandangan gereja adalah anugerah perkawinan yang paling utama dan sangat membantu kebahagiaan orang tua. Dalam mensejahterakan anak dalam mensejahterakan anak terkandung pula kewajiban untuk mendidik anak. Orang tua adalah pendidik pertama dan utama, sedemikian rupa sehingga setelah mereka dewasa nanti, mereka dapat mengikuti dengan penuh rasa tanggung jawab akan panggilan mereka, termasuk pula panggilan khusus bila ada. Anak tersebut harus dilahirkan kembali dalam pendidikan Kristiani, dalam permandian, moral, keagamaan, sakramen, dan lain-lain. Jadi di sini anak yang sudah dilahirkan itu harus kita lahirkan kembali. Yang kita lahirkan kembali itu apa? Pendidikan Kristianinya, moralnya, dan lain-lainnya. Karena pada waktu dia lahir dia belum memiliki yang namanya permandian, pendidikan Kristiani, moral, agama, dan lain-lain itu mereka belum memilikinya. Karena itu mereka harus dilahirkan kembali dalam pendidikan Kristiani, sehingga anak itu bukan hanya lahir sebagai jasmani saja, tapi lahir juga dalam bentuk rohaninya. Sifat perkawinan Katolik. Sifat perkawinan Katolik adalah 1. Monogami. Perkawinan dalam Katolik bersifat monogami. Suami harus menyerahkan dirinya seutuhnya kepada istrinya, demikian pula sebaliknya. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. 2. Tak terceraikan. Perkawinan Katolik bukan hanya monogam, melainkan juga tak terceraikan. Hanya maut yang dapat memisahkan keduanya. Jadi di sini dia tetap merupakan istri, dia tetap disebut suami, kecuali sudah mati. Mau jadi istri siapa dia? Mau jadi suami siapa dia? Uang pasangannya sudah mati, ya kan gitu. Gak mungkin pasangannya dibilang istri mayat ini, istri mayat, suami mayat itu, ya seperti itu ya. Jadi tetap dia tidak terceraikan kecuali oleh maut. 3. Sakramen. Perkawinan Katolik bersifat sakramen, yaitu tanda cinta Allah kepada manusia. Melalui perkawinan, Allah menghadirkan cintanya kepada kita. Baik, demikianlah tadi materi 1 Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti untuk SMA atau SMK kelas 12.
mengenai tujuan hidup manusia, makna hidup berkeluarga, kemudian perceraian itu seperti apa, apakah diperbolehkan atau tidak, kemudian apakah ada orang-orang yang boleh hidup tidak menikah, kemudian setelah menikah apa tanggung jawab suami, istri, dan tanggung jawab anak. Telah kita ulas tadi dalam video. Masih ada materi sambungan, yaitu materi D, E, dan F yang akan kita ulas nanti pada video berikutnya. Dukung terus channel ini Tan Po Tan Official dengan cara like, subscribe, tekan lonceng, komentar, dan share kepada teman-teman agar mereka pun mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Tuhan memberkati.